Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? I hope all of you are in a good condition. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang berhubungan dengan passive voice. Artinya, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari passive voice, tapi bentuk yang pertama adalah passive voice in simple present, kemudian kedua yang berhubungan dengan passive in simple past tense. Pada pertemuan kita hari ini nanti akan mempelajari ataupun saya akan menjelaskan materi yang berhubungan dengan passive voice in present continuous tense dan passive voice in past continuous tense. Sebelum kita melanjutkan ataupun sebelum saya menjelaskan tentang materi selanjutnya, kita ulangi untuk keterangan pada tahun berikut ini. Artinya, kita harus bisa mengenal perubahan antara subjek kalimat dengan objek kalimat. Subjek kalimat itu biasanya letaknya ada di awal kalimat. Kemudian pada objek kalimat itu nanti letaknya ada di tengah kalimat. Silakan nanti kita ulas ataupun kita lihat pada penjelasan ataupun pada keterangan apabila kalimat aktif yang subjeknya itu berupa nama orang ataupun suatu benda, maka itu nanti objeknya tetap sama. Tetapi kalau nanti suatu kalimat aktif yang subjeknya itu berupa subjek pronoun, maka objeknya itu harus berubah seperti apa yang ada di dalam tabelnya. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari, yaitu adalah jenis yang ketiga, itu adalah passive voice in present continuous tense. Present continuous tense itu adalah menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung. Kita lihat bagaimana bentuk rumusnya. Kalimat aktif itu subjek kalimat, kemudian diikuti dengan menggunakan to be is mr, kemudian verb in, lalu plus objeknya. Bagaimana perubahan kalimat pasifnya? Oke. Subjek yang ada di dalam kalimat aktif itu nanti berubah menjadi objek kalimat pasif. Kemudian objek yang ada di dalam kalimat aktif itu nanti berubah menjadi subjek yang ada di dalam kalimat pasif. Untuk penggunaan to be-nya itu sama. Is mr di dalam passive voice itu juga is mr. Untuk verb in itu nanti kita harus menjadi bentuk kata kerja yang ketiga atau verb 3. Untuk menghilangkan kata in itu nanti sebelum verb 3 itu harus kita tambahkan dengan kata being. Nah, silakan kita lihat penggunaan daripada to be is mr itu sama penjelasannya waktu yang ada di dalam simple present. Is untuk she, it, and untuk I, or we, you, and they. Kita lihat pada contohnya. Example number 1. I am helping mother in the kitchen. I ini merupakan subjeknya, merupakan to be-nya helping ini verb 1, mother objek kalimatnya, in the kitchen adalah adverb of place atau keterangan tempat. Bagaimana perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif? Maka kata mother itu letaknya ada di depan karena sebagai subjek kalimat. Kemudian diikuti menggunakan to be is. Kenapa di sini menggunakan to be is? Karena di sini mother. Kemudian diikuti dengan kata being. Kemudian verb 3 bentuk ketika dari help itu adalah help. Maka kata help ada penambahan ini di belakang. By me. Kenapa me? Me adalah merupakan objek daripada saya. Ini adalah merupakan objek dari I. I itu sebagai subjeknya, me adalah merupakan sebagai objeknya. And then example number 2. We are bringing a car now.
We ini merupakan subjeknya, are adalah merupakan to be-nya, bringing adalah merupakan verb one ditambah in, occur adalah merupakan objek kalimatnya. Bagaimana perubahan kalimat akan menjadi kalimat pasif? Maka kata occur itu berubah menjadi subjek, maka occur-nya di depan. Kemudian diikuti dengan menggunakan to be is plus being lalu plus brought by us now. Kenapa di sini menggunakan us? Karena adalah merupakan objek pronoun dari we. And then example number 3, the girl is doing the homeworks at home. Bagaimana perubahan bentuk kalimat pasifnya? The homeworks, karena kata homeworks ada penambahan s, maka ini merupakan jamak. Maka jumlahnya lebih dari satu. Karena lebih dari satu, maka menggunakan to be are. Being done. Done adalah merupakan bentuk ketiga daripada kata doing by the girls at home. Ini adalah merupakan penjelasan passive voice yang ketiga, yaitu adalah passive in present continuous tense. And then yang keempat itu adalah merupakan passive in past continuous tense. Ada passive in present continuous, ada passive in past continuous. Perhatikan penggunaan daripada bentuk rumusnya. Rumus kalimat aktif ini subjek kalimat, kemudian diikuti menggunakan to be, was, and were plus verb in lalu plus objek kalimatnya. Bagaimana perubahan bentuk kalimat pasifnya? Objek yang ada dalam kalimat aktif berubah menjadi subjek yang ada dalam kalimat pasif. Untuk penggunaan to be-nya sama. Kemudian diikuti dengan menggunakan kata be, kemudian verb in itu nanti kita ubah jadi bentuk kata kerja yang ketiga. Plus by lalu plus objeknya. Nah, sekarang penggunaan daripada to be, was dan to be, were. To be, was itu digunakan untuk subjek I, she, he, it. And then were untuk to be untuk subjek we, you, and they. For example, number 1, mother was making some cakes in the kitchen. Mother adalah merupakan subjeknya, was adalah merupakan to be-nya, making adalah merupakan verb in-nya, some cakes itu adalah merupakan objek kalimat. Bagaimana perubahan kalimatnya? Maka kata some cakes itu letaknya ada di depan atau sebagai subjek kalimat. Karena some cake ada beberapa kue, berarti menunjukkan ini plural, itu jumlahnya jamak lebih dari satu, maka kita menggunakan to be were. Kemudian diikuti dengan kata being, kemudian kata made by mother in the kitchen. And then number 2, the students were doing English test at school. English test itu letaknya nanti adalah sebagai subjek kalimat. Kemudian diikuti dengan menggunakan to be, was plus kata being, kata done by the student at school. And then example number 3, I was speaking Japanese language. Japanese language was being spoken by me. Nah, ini merupakan penjelasan daripada penggunaan daripada passive voice yang ketiga dan keempat. Untuk lebih jelasnya, untuk materi nanti kita akan ulas ataupun akan kita pelajari di Google Classroom. Oke, I think it's enough for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.